saya segera nyampaikan firman Tuhan. Saya itu rasa Tuhan ya dorong saya menyampaikan satu pesan. Ini pesan itu juga untuk dilakukan, saudara. Ya, saya rasa Tuhan ingin kita mulai menggunakan kuasa dalam menggunakan otoritas dan iman. Kuasa dalam menggunakan otoritas dan iman. Katakan bersama-sama. Kuasa dalam menggunakan otoritas dan iman. Sekali lagi. Kuasa dalam menggunakan otoritas dan iman. Jadi saudara tangkap ini bukan pengajaran. Tapi ada perintah dari Tuhan. Supaya setiap kita saat ini mulai menggunakan kuasa. Otoritas yang daripada Tuhan. Bukan diam saja. Gunakan kuasa otoritas yang daripada Tuhan dengan iman. Amin saudara. Jadi sekali lagi saya ingin katakan adalah pesan Tuhan. Setiap saudara semua yang online gunakan otoritas. Gunakan kuasa Tuhan dengan iman saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa saudara. Sebab sebetulnya ada kuasa di dalam perkataan kita. Di dalam Tuhan itu sudah ada kuasa. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara, ini keadaan bumi sebelumnya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu apa saudara? Terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai ya terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Jadi saudara, kita diajak melihat dulu saudara. Allah itu dari ya kitab Kejadian, kitab pertama, pasal pertama, mulai ayat pertama dan seterusnya sedang mengajari bagaimana yang menggunakan kuasa, otoritas. Tadi dikatakan waktu Tuhan mau mulai membangun bumi ini, saudara, saat itu bumi itu masih gelap gulita. Bumi itu masih kacau. Bumi itu kosong, nggak ada apa-apa, saudara. Dikatakan Allah mau menciptakan jadi bumi yang indah. Dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang. Katakan apa saudara? Roh Allah melayang-layang. Setelah itu apa yang berikutnya? Bersabdalah Tuhan. Berkatalah Tuhan. Betul saudara? Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kalau saudara bisa perhatikan. Ini adalah contoh sejak dari awal. Tuhan itu sudah memberikan contoh. Kejadian itu kitab pertama. Pasal pertama. Ayat pertama sudah beritahu. Bagaimana menggunakan kuasa. Waktu Allah mau menciptakan bumi yang kosong ini jadi isi yang tidak baik jadi baik saudara. Maka yang pertama adalah roh Allah melayang-layang. Itu bisa bicara tentang hadirat Allah. Itu bisa bicara tentang hadirat Roh Kudus saudara. Dalam hadirat Roh Kuduslah maka Allah itu berkarya. Dalam hadirat Roh Kuduslah ada kuasa yang nyata. Maka saya selalu ngajak saudara belajar hidup dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat ada karya yang nyata. Dalam hadirat ada kuasa yang nyata. Setelah itu baru mulai diucapkan, ya dilontarkan perkataannya. Oh, Allah mulai mengucapkan perkataannya, jadilah terang. Maka kuasa itu mengalir, maka terang itu tercipta. Bumi yang gelap jadi terang, saudara. Dan seterusnya hari kedua, hari ketiga, terus sampai hari keenam itu sama, saudara. Maka bersabdalah Tuhan, ucapkan perkataan dengan otoritas dan kuasa. Dan saudara, luar biasa sekali. Jadilah ya binatang di darat, jadilah ya macam-macam ini dan itu, pisahkan air. Yang pasti sudah diberi contoh teladan bagaimana Tuhan itu menggunakan kuasa, otoritas sehingga tercipta sesuatu yang tidak ada jadi ada, yang tidak baik jadi baik. Saudara, itu contoh. Alkitab itu petunjuk, contoh untuk setiap kita.
Lalu sekarang Kejadian 1 ayat 26-27, saudara, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi kenapa? Manusia. Siapa manusia? Kita, saudara, marilah Tuhan menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti Allah, gambarannya Allah gitu loh, saudara. Iya, saudara. Supaya mereka apa? Berkuasa. Supaya mereka apa? Berkuasa. Sekali lagi, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas seluruh binatang melata yang meratap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Diulang-ulang Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Kita itu gambaran Allah. Orang melihat manusia harusnya melihat Allah gitu, saudara. Punya gambaran, saudara. Salah satunya sama, ada otoritas, ada kuasa dalam perkataannya. Bersabdalah Allah, ya, jadi terang, maka terang itu jadi. Bersabdalah Allah, binatang di udara, maka binatang di udara jadi, saudara. Sama, kita diciptakan untuk berkuasa. Tadi kan ada kuasa yang daripada Tuhan. Gambarkan Allah, saudara. Menurut gambar dan rupa Allah. Ada kuasa, ada otoritas, saudara. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, memberi nama. Sekali lagi, bagaimana ia apa? Menamainya. Kata ia apa? Menamainya. Sekali ia apa? Menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu diberi nama A. Ya jadinya itu yang kita sebut itu sesuai dengan namanya. Maksudnya jadi seperti manusia. Ini cecak gitu, saudara. Ya jadilah cicak itu, saudara. Ini bebek gitu, saudara. Jadilah bebek gitu, saudara. Jadi manusia diberi kuasa, diberi hak memberi nama. Dan seperti yang manusia katakan, ya jadinya seperti itu. Ya binatang itu namanya seperti itu, saudara. Lah saya senang kisah Natal ternyata juga salah satu yang penting, ya, mengajarkan pada kita tentang kuasa, yang menggunakan otoritas, saudara, dengan iman. Dan itu luar biasa. Akhir-akhir ini Tuhan singkapkan banyak pengajaran-pengajaran yang baru, saudara. Ya, kisah, saudara masih ingat ya? Atau saya bacakan aja ya, panjang tidak apa-apa ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini sudah biasa tapi kita lanjutkan terus ya, saudara. Ya, ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, ya, bernama Nazaret, kepada seorang perempuan perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, ya, dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, engkau yang apa? Yang apa, saudara? Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah salam itu? Kata malaikat itu padanya, jangan takut, hai Maria, sebab ya engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai siapa, saudara? Siapa? Yesus. Menamai Yesus. Saya tertarik, saudara. Di kisah Natal juga sama, selalu ada nama. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, saudara, banyak sekali lalu itu pesan, berilah nama A, beri nama B, beri nama C. Tapi ini cerita Alkitab dulu ya, saudara. Kisah Natal.
Jadi waktu Maria dapat kasih karunia, dikatakan dia akan mengandung, melahirkan seorang anak, yaitu Mesias. Berilah dia nama. Namanya siapa? Yesus, saudara. Namanya siapa? Yesus, saudara. Lah sekarang pasal 2 ayat 21, saudara. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama siapa? Yesus. Saya ulang ya. Tadi ya Lukas 1 ayat 31, berilah nama Yesus. Sekarang pasal 2 ayat 22, ketika genap 8 hari ia harus disunat, ia memberi nama siapa? Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat ya sebelum ia dikandung ibunya. Saudara, saudara perhatikan dulu ya saudara. Jadi waktu Mesias lahir sudah diberi nama Yesus. Ini kisah Nata. Dan saya bersyukur Maria dan Yusuf itu taat memberi nama Yesus. Kalau saudara perhatikan, tadi saya perhatikan ya nama atau julukan ini ada kuasa. Itu karena ada kaitannya dengan kuasa perkataan. Setiap kali orang saudara lihat Mesias, saudara, lalu kalau puja besar ya lihat Mesias gitu ya, tanya siapa namanya, tanya Yusuf Maria jawab apa? Yesus. Setiap orang tanya namanya siapa? Yesus, saudara. Nah dalam Ibrani saudara ya ditulis nama itu yaitu Yosua, saudara. Nah artinya Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Setiap kali orang tanya Yusuf dengan Maria, siapa namanya? Namanya Tuhan menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Itu ada dampaknya saudara. Baik yang mengatakan, baik yang mendengar, ini Tuhan yang menyelamatkan. Karena dia Mesias. Dia akan jadi sang juru selamat, saudara. Maka Tuhan memberikan nama yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan, saudara. Saya percaya bukan hanya sekedar diberi nama, karena perkataan itu ada kuasa. Ada kuasa, saudara. Ya, kalau namanya itu diberi nama sesuatu, itu ada dampak. Nanti kita lihat banyak hal. Tidak kebetulan, saudara, hanya Yesus ya. Sekarang Yohanes juga sama. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata padanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan harus, ada kata-kata apa saudara? Harus engkau menamai dia apa? Yohanes. Harus. Jadi ada sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Berikan nama Yesus. Lalu kalau ini beri nama Yohanes. Sekarang Lukas 1 ayat 59 sampai 64. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria. Sebetulnya orang-orang akan memberi nama Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai siapa? Yohanes. Jadi ibunya ini seperti Maria tadi, taat. Umumnya orang memberi nama Sakaria karena menurut nama atau marga orang tuanya. Betul? Ini anaknya Sakaria toh, saudara. Jadi menurut marganya. Tapi sekali lagi Elisabet ngomong enggak, namanya Yohanes. Kata mereka padanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Jadi ibunya ngomong Yohanes, Yohanes, Yohanes. Biasanya itu tidak umum kok Yohanes, harusnya Sakaria. Ya sesuai nama orang tuanya. Lalu sekarang tanya bapaknya. Lalu ya ia meminta batu tulis, lalu menulis ya kata-kata ini. Namanya adalah siapa?
Yohanes. Namanya adalah siapa? Yohanes. Dan mereka pun heran semua. Jadi saudara perhatian ini sama dengan Yusuf dan Maria dan Yohanes tadi. Namanya Yesus. Mereka taat beri namanya Yesus. Setiap orang manggil namanya Yesus. Setiap cerita Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Sekarang beda saudara. Ya dikatakan Yohanes. 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 Tetap saja mereka berkata anaknya Yohanes sekalipun tidak umum. Karena biasanya lewat orang tuanya. Apa artinya Yohanes saudara? Dalam Ibrani Yohanan gitu saudara. Artinya Tuhan itu murah hati atau Tuhan penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia. Ada kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Terus saudara. Jadi kita juga bisa lihat saudara. Akhirnya setiap orang tanya namanya siapa? Namu Yohanes. Ya kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi. Tuhan pakai hidupnya sama terus. Dan saya percaya itu punya dampak yang luar biasa. Supaya apa? Rencana Tuhan terjadi dalam hidupan anak itu. Supaya apa? Janji Tuhan digenapi atas anak itu. Itu suatu perkataan. Ya, nanti ya akan seperti itu. Yesus sang juru selamat. Tuhan menyelamatkan saudara. Ini Yohanes. Lah saudara, saya lanjutkan juga ayat 64. Dan seketika itu juga terbukalah apa saudara? Mulutnya. Sekali lagi terbukalah apa? Mulutnya dan terlepas lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ceritanya begini. Waktu Sakaria sedang yang bawa ukupan di ruang Maha Kudus. Tiba-tiba malaikat datang. Dan seperti Maria terkejut, Sakaria juga terkejut. Lalu dikatakan jangan takut. Doamu sudah dikabulkan. Siapa senang doanya dikabulkan? Doamu sudah dikabulkan. Ya istrimu yang mandul, yang sudah tua, yang harusnya nggak bisa punya anak, akan mengandung dan melahirkan anak. Tapi seperti tadi berilah nama Yohanes. Tapi kalau saudara baca terus ya, dia terus nggak masih sulit percaya gitu saudara. Masa bisa ini macam-macam. Kan mandul. Masa bisa. Kan sudah tua. Sudah mati. Akhirnya apa? Mulutnya digembok oleh Tuhan. Nggak bisa bicara. Betul saudara ya? Ya. Sampai anak itu lahir. Lalu waktu memberi nama. Saudara. Dia percaya. Dia taat. Dia orang lain berkata. Harusnya sekarang dia ngomong Yohanes. Istrinya ngomong Yohanes. Dia juga Yohanes. Setelah lahir dan diberi nama Yohanes. Baru mulutnya bisa bicara. Apa pelajaran? Mulut ini bahaya. Kalau dia ngomongnya beda dengan kehendak Tuhan, ngomongnya negatif, itu bisa merusak rencana Tuhan. Itu bisa merusak ya kasih karunia yang sudah direncanakan, yang sudah dijanjikan. Karena dalam perkataan ada kuasa. Ya, bersyukur ya Zakaria, Elizabeth juga taat. Setelah itu baru bisa karena sudah beri namanya Yohanes. Sudah, jadi enggak berubah-berubah lagi supaya sungguh-sungguh rencana Tuhan, janji Tuhan menjadi kenyataan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara masih ingat juga, saya sering tapi diulang sedikit karena yang penting maknanya. Ya, Abram dulu namanya Abram, betul saudara ya? Abram diganti nama Abraham. Coba dikeluarkan artinya apa? Artinya dulu yang tadi sudah disiapkan dari tempatmu. Abram artinya apa? Abraham artinya apa? Ada? Salah persiapan. Ya sudah, pokok Abraham itu kalau nggak salah pokoknya bapak lah gitu ya. Abraham itu bapak banyak bangsa. Tuhan sudah punya rencana kepada dia supaya dia menjadi bapak banyak bangsa. Karena Tuhan berkata keturunanmu akan seperti bintang di langit. Banyaknya sampai tidak terhitung. Akan seperti pasir di lautan. Begitu banyak sekali. Betul nggak saudara? Ternyata supaya itu menjadi kenyataan. Selain disuruh lihat bintang di langit, pasir di laut. Selain untuk lihat juga untuk ganti nama. Namanya diganti apa? Abraham.
Abraham. Jadi dia harus deklarasi pada orang, namaku ganti. Ganti apa? Ya, itu kalau di sana, kalau di bahasa Indonesia, namaku ganti. Bapak banyak bangsa. Loh, itu bisa orang bingung loh. Orang mandul isi ya, anak orang iso, wis tua, sus check out kok. Bapak banyak bangsa gimana? Gak masuk akal toh, saudara, betul gak? Bapak banyak bangsa, bapak bangsa banyak bangsa. Misalnya lah, wong nek utangnya oke, orang iso bayar, malah pating klicit harus ganti nama. Ya, minta tolong Tuhan ganti nama. Seperti Pak ini, Sugiharto, gitu saudara. Gimana saudara? Kalau saudara diuyak-uyak tukang pelecet, saudara, saya kira aku ganti nama. Namanya siapa? Sugiharto. Loh, sama Abraham itu gitu. Nggak bisa punya anak, disuruh ganti nama, bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Orang dia diuyak-uyak, suruh ganti nama, Sugiharto. Sugiharto, gimana? Loh, ini fakta, saudara. Tapi itulah cara Tuhan. Sebab ada kuasa dalam perkataan. Betul? Mati hidupmu dikuasai lidahmu. Perutmu kenyang atau lapar dikuasai oleh lidahmu. Betul saudara? Ada kuasa. Maka sejak dari pertama tadi ya, Tuhan sudah memberikan nama, kisah Natal inilah. Yohan, Maria, Yusuf, Zakaria, Elizabeth. Ada kata ganti nama, beri nama. Artinya perkataan, gunakan kuasa perkataan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Gunakan kuasa perkataan. Dan sungguh-sungguh karena setiap ketemu orang sekarang bukan istriku mandul, anak, aku wis tua, mati, hartaku sia-siakan. Dia pernah imannya lemah toh. Didatangi sama Tuhan untuk berkat banyak, untuk apa Tuhan mau mati, paling-paling nanti untuk hambaku, betul enggak? Itu perkataan yang merusak. Kalau dia ngomongnya gitu terus, itu merusak rencana Tuhan. Karena ini ada kuasa. Tuhan ngomong terang, jadi terang. Betul enggak? Sekalipun gelap, jadi terang. Tuhan ngomong yang tidak ada, jadi ada. Maka ada. Ya, untuk apa? Gunakan kuasa perkataan, otoritas dengan iman, saudara. Amin. Maka tidak sengaja tak tanya, tapi saudara hebat semua. Di sini siapa yang sakit-sakitan? Jangan ngomong aku biasa ini sakit. Ini nanti juga ganti ya Pak ya. Aku orang sakit gula terus orang sembuh. Aku orang yang disembuhkan dari sakit gula lah. Oke gitu saudara ya. Jangan sakit saudara. Kalau aku memang sakit apa terus menerus kekurangan terus, jangan. Ini anekdot sedikit ya saudara. Ini cerita untuk guyon, ben orang ngantuk itu saudara. Satu kali ada pendeta jajan sate gitu saudara. Sementara jajan sate, yang jualan sate tanya, kamu ayam atau kambing? Kamu ayam atau kambing? Kalau ditanyai sama yang jualan sate, kamu ayam atau kambing? Ya pendeta ngomong, aku bukan ayam, aku bukan kambing, aku pendeta. Nah gitu. Ya ini adalah sedikit saudara. Tapi sekali lagi saudara saja adalah perintah Tuhan hari ini. Tuhan ingatkan kita, gunakan kuasa itu. Banyak orang hidupnya nggak bisa keluar dari kekurangan, hidupnya nggak bisa keluar dari sakit penyakit, hidupnya nggak bisa keluar dari setiap kelemahannya. Kadang-kadang terjebak oleh perkataan. Perkataan itu yang bisa saudara nambah atau kurang. Perkataan itu yang bisa buat kenyang atau lapar. Perkataan itu yang buat bisa terang atau gelap. Punya dampak perkataan itu. Betul saudara? Ya, jadi hari ini bukan orang sakit gula terus ya saudara. Sehat karena Yesus. Aku sehat gitu saudara. Amin saudara. Iya, Pak sehat gitu, bila perlu gitu ya. Bila perlu seperti itu. Siapa lagi selain Abraham? Siapa lagi? Iya, Sarah ya, ini putriku. Ya ganti apa? Ya bangsa-bangsa, intinya ibu bangsa-bangsa. Ya lanjutkan sekarang. Yang kedua siapa? Yakub. Jadi Israel. Saya dulu ya sering baca
Yakub itu nama artinya penipu. Penipu itu saudara. Jadi hidupnya saudara lihat ya, hidupnya tipu menipu toh saudara. Dia nipu ayahnya, dia nipu kakaknya. Ada yang nipu ayah, nipu kakak, saudara. Tapi saudara dia takut lari, saudara. Di tempat mertuanya, dia ganti ditipu mertuanya terus. Dia nipu, dia ditipu, dia nipu, ditipu. Sampai satu hari dia disuruh pulang oleh Tuhan. Di tengah jalan dia takut ketemu dengan kakaknya Esau. Karena dia dulu nipu, wah kakaknya sudah benci. Sudah wanti-wanti, aku ketemu tak pateni gitu. Aku bunuh saudara. Ketakutan dia bergumul terus dengan Tuhan saudara. Sampai dia berkata, sebelum engkau ya jawab doaku, aku tidak mau melepaskan. Masih ingat ya? Hanya Tuhan berkata, ya namamu bukan lagi Yakub, tetapi siapa? Israel. Bangsawan, mentalitasnya mentalitas bangsawan, bukan mentalitas yang rendah yang suka nipu terus. Saudara lihat ya, sejak saat itu aku tidak temukan kisah Yakub mulai nipu, Yakub mulai ditipu lagi, ganti saudara. Sekarang seperti nama punya dampak karena perkataan diucapkan, dipanggil, dijuluki. Betul? Satu lagi, Simon jadi Petrus. Simon jadi Petrus. Simon itu seperti alang-alang. Waktu dia disebutnya Simon, mudah seperti alang. Kena angin utara ke utara. Kena angin selatan ke selatan. Kena angin timur ke timur. Barat, saudara. Oh, kena api nyala gitu saudara. Terbakar. Maka Tuhan berkata, Simon kan muda gitu ya. Wah, cepat emosi, cepat itu saudara. Ganti namamu Petrus. Petrus itu batu karang. Dibakar ya enggak mudah, enggak terbakar. Betul enggak? Kena angin ya enggak berubah kokoh. Bakoh imannya. Karena namanya sekarang Petrus. Batu karang, batu karang, batu karang, batu karang. Tuhan itu punya rencana loh saudara. Tadi sengaja saya siapkan nama saya saudara. Supaya kenal sedikit. Itu sudah ada nubuatan. Orang tua saya itu ya Totok itu dari Tiongkok, nggak kenal Tuhan Yesus di sini. Tapi waktu memberi nama saya itu punya arti. Ya saudara lihat ya, ini nama Mandarin saya ya. Ini apa? Bacanya apa? Chen. Apa ya? Chen. Punya arti saudara, kuno atau zaman dahulu kala. Kalau itu Tuhan Alfa, zaman dulu kala. Omega. Jadi itu sudah punya arti ini sejak zaman dulu. Ya, gitu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Tao. Itu Tao. Tao ini jalan. Saudara, Tao itu jalan. Tapi Tao juga kebenaran. Jadi sejak zaman dulu Yesus Tuhan itu Alfa ya. Sejak awal jalan yang benar. Jadi sadar atau tidak nama saya itu sudah ada kaitannya sejak zaman dulu. Ini Tuhan sebenarnya jalan yang benar. Tao. Kalau biasa orang yang tahu Mandarin ya Tao ya. Lalu yang terakhir namanya apa? Zen, saudara, Zen. Artinya apa? Jujur, kesetiaan, kejujuran. Jadi sejak saya lahir, sadar atau tidak sadar, saya itu sudah beri nama. Ini ada kaitannya sejak awal. Hanya awal Tuhan itu yang awal, saudara. Sejak zaman dulu awal itu jalan ya kejujuran, ya jalan ya yang kedua jalan kebenaran, saudara. Jalan kebenaran. Jalan kebenarannya apa? Ya firman. Firman itulah jalan kebenaran, betul, dan hidup, betul ya saudara. Ya, lalu itu jalan kebenaran, lalu jujur, saudara, setia. Itu sejak dari aku lahir sudah diberi nama. Jadi seperti itu nubuatan. Orang tua saya belum kenal kekristenan, belum kenal Yesus, tapi nama saya itu sudah ada kaitannya dengan Kristus. Dia awal dari segala-galanya. Zaman dulu, saudara, dialah jalan yang benar, saudara, yang jujur, yang setia, saudara. Lalu ganti nama, Obaja Tanto Setiawan. Nah, saudara, ayo ganti Obaja.
Obaja itu artinya apa? Hamba Tuhan atau penyembah Tuhan. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Waktu ganti nama ini belum jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Obaja. Tanto apa? Ya, Tanto ini, saudara kenal enggak pendeta GKJ, Pak Tantio? Tantio kenal ya, saudara ya. Saya tanya dengan dia, Pak Tanto itu, Tanto aja. Oh itu sama dengan aku. Dia panggilannya juga Tanto, ya. Pendeta Tanto gitu. Artinya menurut dia, saudara punya nama itu mestinya lebih tahu ya, pendeta GKJ lagi. Ini ada kaitannya bahasa Jawa. Menurut dia yaitu menanti, saudara. Ya, Tanto itu punya arti menanti. Tapi saya tanya di AI, saudara. Kamu saja ya, punya arti juga menuntun. Ya, bisa menanti. Satu kata kan punya beberapa arti ya, menuntun, saudara. Ya, lanjutkan. Ya, jadi tadi hamba Tuhan yang menanti atau yang menuntun. Terus apa? Setiawan, sangat setia. Kalau dibuat mudah, hamba Tuhan yang menanti janji Tuhan dengan setia. Hamba Tuhan yang menuntun sembah aja dengan setia. Aneh loh, saudara. Itu enggak dibuat-buat loh. Buat nama ini belum jadi Kristen, belum ngerti. Orang tua saya juga enggak ngerti. Tapi sekali lagi, ada nubuatan. Yang akhirnya kejadian. Sampai sekarang, Jentaujen jadi Obaja. Tanto setiawan, hamba Tuhan yang menanti dengan setia Tuhan. Ya, hamba Tuhan yang menuntun, memimpin dengan setia pada jemaat. Kembali ya saudara. Yang pasti saya itu ingin ngajak saudara tangkap. Ada kuasa dalam perkataan. Mulutmu ini ada kuasa. Mati hidup bisa dipengaruhi oleh mulutmu. Saya mau tanya saudara. Sekarang saudara gunakan mulut untuk yang membangun atau meruntuhkan. Ya, tapi cek diri. Kalau sering sambat itu meruntuhkan. Menengkape saya. Sing kerep sambat itu saudara lihat ya. Orang yang sering sambat sulit keluar dari masalah. Percaya saya. Baik itu sambat kesehatan, baik itu sambat masalah rumah tangga, baik itu sambat tentang studi atau pekerjaan atau keuangan, sambat tentang pelayanan pasti sulit. Alami breakthrough. Harus ganti. Mulutnya diganti. Perkataannya diganti. Belajar seperti Ayub, masih ingat? Ayub awalnya tetap ya luar biasa, dipuji Tuhan. Ini Ayub luar biasa. Lalu Tuhan izinkan diuji sama setan. Ya habis semua, hartanya habis saudara. Lalu anaknya habis saudara, kesehatannya habis saudara. Tapi dia tetap setia. Ya aku telanjang, aku lahir telanjang. Pulang juga sama saja. Semua enggak punya apa-apa. Semua dari Tuhan. Semua untuk Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang berhak untuk mengambil, tetap setia. Nah lalu dia mengalami apa? Teman-temannya itu menuduh dia terus dia didakwa, kamu pasti dosa. Oh kalau enggak dosa enggak pun terus. Lama-lama hatinya jadi resah. Lama-lama dia mulai mengeluh. Lama-lama dia mulai marah dengan Tuhan. Tuhan kalau gini enggak usah dilahirkan aku. Aku untuk apa dilahirkan? Oh terkutuklah tanggal lahirku. Macam-macam lah saudara. Enggak pernah selesai. Sampai satu hari Tuhan tunjukkan. Kamu kok berani nyalahkan Tuhan itu, kamu itu siapa? Dan Tuhan tunjukkan banyak. Lalu dia sadar, Tuhan aku salah. Aku cabut perkataanku. Engkau yang benar. Engkau enggak salah. Yang salah aku. Lalu disuruh sekarang doakan teman-temanmu. Tetap perkataannya membangun, mengampuni, betul enggak? Setelah dia cabut perkataan yang salah, ganti perkataan yang benar. Setelah dia tidak sakit hati dengan temannya, doakan teman-temannya, dipulihkan oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan. Perkataannya berubah, hidupnya berubah, keadaannya berubah. Diberkati berlipat-lipat kali ganda. Gunakan kuasa dalam perkataan. Ya, Tuhan selalu mengajar ya perkataan. Iya, saudara,
Lalu Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa. Sama, selalu Tuhan itu ingin memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan, untuk mengusir pakai apa? Ya dengan mulut toh. Pergi setan lah gitu saudara. Betul gak saudara? Diberi kuasa. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa atau otoritas pada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Satu lagi Matius 18:18. Aku berkata padamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Luar biasa apa enggak saudara? Apa yang kita ikat di dunia saudara, di surga juga terikat. Itu kuasa yang luar biasa. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa luar biasa saudara. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Hanya saudara, ini harus dideklarasikan dengan otoritas dan iman. Gunakan otoritas dengan iman lah, mungkin lebih tepat. Ya. Lukas 1 saudara ayat 38. Ini balik tadi ya kisah Natalia. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Dia itu berkata lalu diklaim sungguh-sungguh jadi seperti yang dikatakan malaikat itu. Jadi seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadilah seperti yang sudah difirmankan. Jadi aku akan mengandung. Ya sekalipun masih perawan, aku akan mengandung. Bahkan aku akan melahirkan Mesias, juru selamat. Jadi. Gunakan otoritas dengan iman. Betul? Jadi kisah Natal itu ada kaitan dengan itu. Gunakan otoritas. Tadi Zakaria dan dia itu percaya, nggak mau diganti nama. Itu tetap Yohanes, anak yang dapat kasih karunia, anak yang dikasih. Ada ya, oh itu imannya luar biasa sekali, mempercayai, mendeklarasikan, mengatakannya. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata padamu, sesungguhnya. Artinya sungguh-sungguh barang siapa berkata pada gunung ini, gunung masalah saudara, gunung kesulitan saudara, gunung sakit penyakit saudara, ya gunung utang saudara, itu saudara ya. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tidak bimbang. Mantap saudara, percaya. Tidak ragu-ragu, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Betul ya? Deklarasikan dengan otoritas, perintah. Betul? Otoritas ini namanya gunakan perintah. Benar sorry ya? Gunakan otoritas. Dengan yakin. Dengan iman. Perintahkan dengan iman. Gunung diperintahkan dengan iman. Pergi, tercapak ke laut. Itu gunakan otoritas. Tapi dengan tidak bimbang. Dengan yakin. Dengan percaya. Saya percaya itu luar biasa sekali. Sampai ya gunung bisa dipindahkan kalau kita gunakan ya otoritas. Saudara, ya. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang apa? Orang-orang yang percaya. Gak percaya gak bisa. Yang percaya, saudara, mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya, akan mengusir setan demi nama. Bisa. Kalau dengan apa? Percaya. Mengusir itu gunakan otoritas. Pergi setan. Dalam nama Tuhan Yesus gitu saudara. Dengan percaya saudara.
Ya, aku akan bicara, mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan pegang ulang dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kesembuhan, kalau kita tumbang tangan dengan percaya, perintahkan sakit penyakit, sakit gula, pergi. Engkau enggak layak. Sakitku sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ya, dia rela disakiti supaya kita disembuhkan. Dia rela disakiti supaya saya disembuhkan. Itu gunakan otoritas. Karena Tuhan yang berkata, sudah gunakan otoritas, enggak asal-asalan. Maria bukan klaim dia akan melahirkan Mesias, enggak. Tuhan yang sudah ngomong, dia akan mengandung, dia akan melahirkan. Jadi gunakan otoritas firman itu, saudara, sesuai dengan firman, dengan iman. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Sesuatu yang penting. Intinya yang saya dapatkan, saudara, tangkap dulu ya. Tuhan sedang perintahkan. Tuhan sedang ngajari. Gunakan. Sekarang. Mulai sekarang. Kalau saudara sudah, oke, lanjutkan lagi. Yang belum rubah. Gunakan otoritas, kuasa yang Tuhan memang sudah berikan. Dengan iman. Gunakan, sekali lagi. Katakan, gunakan. Gunakan. Gunakan apa? Otoritas, kuasa. Gunakan otoritas, kuasa. Dengan apa? Yakin. Dengan iman. Dengan yakin. Maka mujizat terjadi. Maka akan terjadi, saudara, kesembuhan terjadi, saudara. Oh, hal yang tidak baik jadi baik. Yang tidak ada jadi ada. Betul. Iman. Percaya, dasarnya iman itu apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, amin. Jadi, bukan hanya keinginan kita ya saudara. Bukan ambisi kita ya saudara. Tapi apa yang sudah difirmankan Tuhan, apa yang rema yang saudara dapatkan, deklarasikan. Maka saudara akan lihat kenyataan. Ada mujizat di akhir tahun. Nah saudara, deklarasikan. Ada mujizat di akhir tahun. Loh, betul saudara. Memang sudah difirmankan, gak betul gak? Firman yang sudah diucapkan tidak kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan bulan ini, bulan pemulihan. Bulan ini, bulan pemulihan. Ngalami pemulihan. Aku dipulihkan. Kesehatanku dipulihkan. Keluargaku dipulihkan. Saudara, ya studi pekerjaan dipulihkan. Keuanganku dipulihkan. Gunakan otoritas dengan iman. Jangan diam. Saudara dengar ya, jangan diam. Kuasa itu saudara tidak bekerja kalau saudara imannya iman pasif. Iman diam. Kuasanya ya diam. Dengar ya saudara. Itu mujizat terjadi saat kita memang aktif. Ucapkan. Katakan. Betul. Kalau diam saja nggak ada apa-apa. Kenapa disuruh ganti nama? Supaya diucapkan, dipanggil, dijuluki, dideklarasikan. Maka seperti tadi saya panggil, jangan saudara anggap aku memang sakit-sakitan. Jangan. Itu jangan saudara juluki saudara orang sakit-sakitan. Aku orang sehat. Aku orang sehat. Saya orang sehat. Sakitnya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Jangan mengaku kekurangan terus. Jangan. Aku memang mau kekurangan terus. Jangan ya kekurangan terus nanti. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Pagi, siang, malam aku diberkati. Betul? Kebaikan juga sahabat. Pagi hari Tuhan baik, siang hari Tuhan baik, sore hari Tuhan baik bagi saya, malam hari Tuhan baik bagi saya. Ya, tidur Tuhan tetap baik bagi saya. Sementara aku tidur sudah diantri oleh berkat. Gunakan ya otoritas, tapi tadi ya sesuai dengan firman ya, bukan ambisi. Imani
kayak bojone tadi bojoku. Wah, sampai apapun tidak akan terjadi. Loh ya toh? Benar enggak? Jangan mobilnya orang tak lain tak tumpangi jadi mobilku ya sing duwe ngamuk no saudara. Omahe orang lain dalam nama Yesus jadi rumahku. Kecuali Tuhan ngomong. Lain ya kecuali Tuhan ngomong. Ini tak kasih kamu beda. Dasarnya firman ya saudara. Bukan ambisi pribadi. Bukan hal yang bertentangan dengan firman. Bukan. Dasarnya firman. Kalau saudara sudah dapat ayatnya, gunakan ayat itu. Kalau saudara sudah dapat rimanya, deklarasikan itu. Ini saatnya supaya akhir tahun saudara ngalami yang dikatakan, yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. Ini saudara percaya ya, ini rema, ini perkataan Tuhan, ini pesan Tuhan, ini petunjuk Tuhan. Gunakan. Amin saudara. Kalau saudara gunakan, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya tutup pelajaran terakhir. Gimana ya kita bisa menggunakan otoritasnya dengan iman. Ternyata itu yang paling sering orang yang sering kali enggak capai imannya. Ngomongnya bisa, tak gunakan otoritas. Dalam namanya sembuh, tapi belum tentu dalam iman. Waktu doa semalam suntuk dalam nama Yesus, ya apa sembuh, di miracle net sembuh. Newes boleh ning tekan dalan mbek bojone boyo kuwi cek loro banget gitu. Nah itu bukan dengan iman saudara. Nah, oh aku diberkati, kutuk kekurangan dihancurkan, jerat hutang diputuskan. Aku diberikan, diberkati. Mulai urung tekan omah wis ngomong utangnya kayak piye ya. Itu belum dengan iman saudara. Hanya dengan mulut. Dipaksa-paksa dengan mulut, bukan dari dalam. Betul? Saya akan tutup dengan satu pelajaran yang ini. Saudara lihat ya, saya bacakan aja. Ini cerita Natal ya, Isa yang tadi ya saudara. Bali Lukas 1 ayat 32 mulai. Ayat 32. Jadi waktu malaikat datang pada Maria, kata engkau dapat kasih karunia, engkau akan melahirkan anak beri nama Yesus tadi ya. Saya lanjutkan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi sungguh ada dan anak itu akan jadi besar. Anak itu akan jadi besar. Malaikat katakan pada dia, ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan, dikuatkan. Ia jadi besar, kerajaannya tidak berkesudahan. Ini kamu terima anugerah, kasih karunia luar biasa. Dibangun imannya kalau saudara bisa tahu. Ya, selain janji tapi dengar janji Tuhan itu bisa jadi imannya kuat. Betul? Betul saudara, dengan firman saudara lebih kuat apa enggak? Lebih kuat ya saudara, ya sini. Tapi kadang-kadang kuatnya itu belum tentu cocok dengan keadaan kadang-kadang. Maka ayat 34 ya, kata Maria pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum suami. Imannya enggak tekan, imannya enggak nyampe. Betul? Saudara coba ya, ya. Imannya enggak. Dia sudah dapat kabar, dapat firman, dapat rema, betul? Enggak akan melahirkan, beri nama Yesus, ya Yesus akan menjadi besar, kerajaannya. Sudah dengar, tapi kadang-kadang ya tadi, apa Isaya, caranya lunas ya caranya ya. Terus macam-macam, ini sakit keturunan tuh, ini sudah 1012 sih. Pokok masih gitu. Jadi kadang-kadang itu, tapi saudara lihat, kalau saudara sudah gitu jangan dilanjutkan banyak. Saudara akan lihat ya, malaikat bangun iman. Malaikat bangun iman. Malaikat bangun iman. Ya, saya lanjutkan ya, ayat berikutnya ya. 35. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah ya, yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Dikuatkan lagi, imannya enggak sampai toh.
Oh enggak sampai apa? Engkau harus tahu, memang enggak mungkin, bagimu enggak mungkin. Tapi Roh Allah akan turun atasmu. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maka yang kau tidak bisa jadi besar. Anak itu disebut anak Allah. Dengar ya, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Jadi Maria dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Dengar satu kali, masih ragu-ragu, dikuatkan lagi oleh malaikat itu. Bukan kau, memang kau gak bisa. Bukan saudara, memang saudara gak bisa. Bukan saya, memang saya gak bisa. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang akan menolong kita, yang akan mujizat, yang buat yang tidak bisa. Tidak bisa. Lanjut ya saudara, 36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Diberi kesaksian, dengar kesaksian. Sanakmu itu lihat, dia ya mandul, harusnya nggak bisa, tapi bisa. Dia sudah lanjut umur, sudah harusnya nggak mungkin, sudah mandul, tambah lagi, sudah ya tua, sudah lanjut umur, sudah kakek nenek, tapi nyatanya bisa, dikuatkan, diberi kesaksian, diteguhkan. Saudara bisa lihat ya. Oh, malaikat itu terus bangun dengan iman. Bangun dengan iman. Maria dengarkan. Maria dengarkan. Maria dengarkan. Imannya makin tambah. Imannya makin kuat. Hatinya makin teguh. Saudara. Lalu ayat 37 saudara belajar. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara semua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masalahmu seperti apa, kebutuhan seperti apa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria dengar terus, dibangun lagi, dibangun lagi, dibangun lagi, dibangun lagi. Saudara, ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara dengar. Dikuatkan terus, dikuat. Dan Maria dengarkan terus, dengar terus, dengarkan terus, dengarkan terus. Lama-lama dari mana mungkin berubah, mungkin bisa jadi. Dulunya enggak. Artinya, saudara supaya punya iman menggunakan otoritas kuasa. Firman terus, renungkan firman, siang malam, amini firman, dengarkan firman, dengan firman, dengan firman, dengan rema, dengan janji. Terus saudara, dengarkan. Waktu saudara renungkan, siang malam, saudara deklarasikan. Iman saudara naik, iman saudara naik, iman saudara naik, iman saudara naik, iman saudara naik. Sampai iman saudara sampai puncaknya. Sampai iman saudara iman yang mendidih. Saat itulah kuasa itu terjadi. Saya ingatkan lagi yang pernah saya ajarkan, dengar ya. Iman yang datangkan mujizat itu harus imannya levelnya sampai mendidih. Masih ingat murid Yesus gak usah ngesir setan. Ibu yang bawa anak kerasukan setan, Yesus mereka tanya, Yesus ngomong, nah kamu kurang percaya, imanmu sedikit, imanmu kecil. Betul tak? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi ini, itu artinya iman yang bertumbuh. Saya selalu ngajar toh. Dulunya kecil tidak apa-apa. Mana mungkin itu kecil. Tapi terus bertumbuh, bertumbuh. Sampai bisa jadi pohon. Artinya sampai tidak masuk akal, berani percaya. Betul saudara? Setiap kali Yesus ada mujizat, saudara pegang ya. Satu, perempuan pendarahan 12 tahun. Itu dengar. Dia sudah sering mendengar. Yesus, Yesus, Yesus. Sampai terbakar. Rohnya menyala, imannya mendidih, imannya menyala. Sampai dia terus berkata, asal aku jamah, sembuh. Asal aku jamah, jubah-jubahnya, aku sembuh. Asal aku jamah, jubah-jubahnya, aku sembuh. Sampai dia gak bisa diam, dia bergerak, dia kejar semua orang yang ada. Dia jamah sungguh-sungguh dengan iman. Mujizat terjadi. Waktu perempuan Kanaan diuji Tuhan, waktu minta tolong, nggak layak roti kok untuk anjing. Dia tetap anjing tetap boleh remah-remahnya. Yesus berkata, ibu, imanmu besar. Maka jadi seperti yang kau katakan. Yesus nggak pernah ngomong, ibu, imanmu kecil tapi jadi enggak apa-apa. Enggak pernah ada gitu. Ibu, imanmu sedang-sedang
jadilah. Tidak ada. Saudara baca semua Alkitab. Enggak pernah Yesus berkata imanmu kecil, imanmu lumayan, terus jadi enggak ada. Selalu besar, lebih besar dari orang lain. Pada perwira, ya perwira, tahu ya, yang berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Dia kaget, orang Israel aja nggak ada yang punya iman seperti ini. Imanmu iman radikal, imanmu iman luar biasa. Jadi seperti yang kau katakan, jadi seperti yang kau imani. Nanti sore ya, saudara terus bangun dengan firman. Sampai mendidih, kata saya akan memberi nama iman yang mendidih. Iman sampai mendidih. Saya sudah kata air, ya air. Kalau dingin bisa gerak nggak? Nggak gerak, malah beku jadi es. Nggak bisa. Digerakkan kan tetap nggak bisa. Dioyok-oyok kok ragil maju. Nah, gitu tuh saudara. Dioyok-oyok, disurung-surung, menteles aja. Betul? Tapi kalau dipanasi akan jadi air. Air itu digerakkan baru gerak. Tidak digerakkan ya enggak gerak. Didorong-dorong baru maju. Enggak didorong-dorong enggak maju. Betul? Caranya gimana? Maju sendiri. Enggak usah didorong-dorong. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Panasi, 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 panasi. Sampai 60, 70 derajat, 80, 90, 95 derajat. 95 derajat itu sudah panas, tapi tetap kalau belum mendidih belum bergerak. Harus sampai titik didih 100 derajat. Kalau sudah sampai titik didihnya terjadi langsung bergerak sendiri. Ya, terus mendidih, bergerak terus, kuasa itu terjadi. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan untuk semua janji, semua yang sesuai dengan firman ya saudara. Dengan iman yang mendidih. Iman yang sampai mendidih. Betul. Saudara doakan orang. Belum tentu loh saudara percaya doamu dijawab. Betul gak? Tapi Yesus ngomong kalau kau doakan supaya percaya sudah terima. Itu hanya bisa kalau imanmu sudah mendidih. Bukan mulut, mulut gampang. Tapi Tuhan itu lihat hati. Yang menentukan itu hati kita. Bukan hanya mulut. Mulut berkata tapi hatinya harus yakin. Dengan orang percaya dan berkata, maka dia diselamatkan. Dua-dua ada perkataannya, ada imannya di dalamnya. Betul tak? Dia mengaku tapi percaya. Dosaku diampuni. Enggak cuma mulutnya ngomong. Percaya dosaku diampuni. Maka ngalami. Pagi hari ini Tuhan sedang ngajar. Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan kuasa mujizat terjadi. Akhir tahun. Saudara tidak ketinggalan. Pemulihan terjadi. Anugerah terjadi. Kasih karunia yang luar biasa terjadi. Semua bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turunkan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turunkan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar Ucapkan dengan iman saudara. Katakan dengan iman saudara. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turunkan Pujikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati. Dengan yakin. Bangkit dengan iman saudara. Aku percaya Tidak bimbang lagi. Tuhanku dahsyat Kau turunkan
Kudus Kau yang menyingkapkan menjadi pembukaan ilahi. Roh Kudus Kau yang menyingkapkannya menjadi pewahyuan bagi setiap kami. Roh Kudus Kau yang menyingkapkannya bahkan menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, bukakan supaya setiap kami tangkap pewahyuan ini, supaya setiap kami tangkap sungguh-sungguh pembukaan ilahi ini, supaya setiap kami tangkap Tuhan pengajaran-Mu ini Tuhan, supaya setiap kali bisa melangkah, bisa melakukannya dan bisa mengalami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tangkap Tuhan pewahyuan, singkapkan Tuhan Roh Kudus supaya bisa menyingkapkan untuk setiap kami. Jangan kami bicara, beri rema secara pribadi demi pribadi. Pagi ini breakthrough, pagi ini terobosan, pagi ini kebangkitan iman, pagi ini mulai gunakan otoritas, kuasa yang Tuhan berikan dengan iman, kuasa yang Tuhan berikan dengan iman, otoritas yang Tuhan berikan dengan iman. Tuhan sudah berkata, tumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Tuhan sudah berkata, katakan pada gunung-gunung masalahmu, pergi, tercampakkan di laut, tidak ada lagi, tercampakkan. Asal kau tidak bimbang, asal kau yakin, kau percaya, otoritas itu jalan, kuasa itu terjadi, maka gunung-gunung masalahmu dipindahkannya, disingkirkannya, dijauhkan dari saudara. Jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Orala pasakara, Roh Kudus berikan hujan mujizat. Saya rasakan Roh Kudus ya, berkata hujan mujizat. Terima otoritas Tuhan, terima pengurapan Tuhan. Oh Tuhan, beri iman yang meningkat, beri iman yang semakin kuat, beri iman yang semakin panas sampai mendidih, sampai mendidih, sampai mendidih, sampai mendidih, sampai mendidih, sampai mendidih, sampai mendidih. Oralapa sakaralapa. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini juga terjadi. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bilur Yesus sudah menanggung sakit penyakit, maka saat terjadi kesembuhan, mujizat kesembuhan terima. Mujizat kesembuhan terima. Tuhan kau sembuhkan, firman-Mu ya dan amin. Kami tidak mau bimbang, kami tidak bimbang. Kami yakin, kami terima dengan percaya. Semua roh kekurangan dalam nama Yesus dihancurkan, semua kutuk dilenyapkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Diberkati, jadi berkat, diberkati, jadi berkat. Terima saudara. Gunakan otoritas, jerat-jerat hutang dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan roh hutang dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan, lepas dari hutang. Oh, diberkati, jadi berkat. Oralapa, ucapkan saudara, ucapkan. Gunakan otoritas dengan iman, gunakan otoritas, gunakan kuasa otoritas dengan iman, gunakan kuasa otoritas dengan iman. Gunakan saudara, praktekkan untuk setiap masalah saudara, untuk setiap pergumulan saudara. Gunakan. Tuhan berkata gunakan. Bukan hanya mendengar mengerti. Malam ini Tuhan khusus berikan rema. Gunakan kuasa otoritas dengan iman. Gunakan kuasa otoritas dengan iman. Jadi. Kami terima. Jadi. Firman-Mu digenapi. Jadi Tuhan. Jadi. Oralapa sakara. Tidak pasang. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Engkau sudah berikan firman rema sampai pagi ini. Tuhan, firman-Mu menerangi setiap kami, rema-Mu menyala. Beri kami roh mendidih, iman sampai mendidih. Tuhan, gunakan kuasa otoritas dengan iman yang mendidih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengajaran, kami terima mujizatnya, kami terima hasilnya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara.